Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sisir masih utuh? Today, in the daylight, in the blue sky, in the yellow tie, I will merangkum sebuah film traveling tapi horor berjudul The Ritual tahun 2017. Seperti apa kisahnya? Langsung saja siapkan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Easy. What about Crisps. Oh, I said, can I have some crisps for that guy? I pointed to you and he said that you... Film ini akan berkisah tentang seorang pria bernama Luke bersama 4 orang teman lamanya. Pada adegan awal ini mereka sedang berembuk untuk melakukan sebuah pendakian di Gunung Galunggung yang bertujuan untuk mengenang kembali masa-masa My Trip My Adventure-nya saat mereka masih muda. Saat mereka akan pulang, Luke mengajak satu temannya bernama Robert untuk membeli Amer di Alfamart terdekat. Tak disangka, saat mereka berdua sedang mengobrol dan memilih minuman terbaik apa yang akan dibeli, di sana ada beberapa jagger yang sedang akan melakukan tindak kriminal. Luke yang ketakutan langsung pergi bersembunyi di balik rak. Si Robert yang dikawani hanya berdiri di sana sambil menatap ke para preman tersebut. Otomatis, preman tersebut menghampiri si Robert. Dia pun dimintai beberapa barang berharga seperti HP, jam tangan, uang, dompet, sempak, kartu member fans JKT48, dan lain-lain. Namun saat cincin pernikahannya akan diminta, Robert menolak karena itu merupakan barang yang sangat berharga. Dia sempat menatap ke arah Luke beberapa saat, namun karena Luke seorang yang lemah mental, dia pun hanya terdiam di sana. Tidak lama salah satu preman tersebut menebas Robert dengan golok hingga dia tersungkur. Lagi-lagi dia menatap ke arah Luke, tapi Luke masih hanya diam saja. Dan sekali lagi si preman tersebut menebas Robert untuk kedua kalinya hingga dia tewas. Dari sini, Luke akan membalas dendam dan membantai orang-orang tersebut dengan lebih kejam. Tapi ternyata ceritanya tidak seperti itu. Bagong lu bro, gak ada solidaritasnya. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, Luke, Hutch, Dom, dan Phil tetap melakukan pendakian untuk mengenang kepergian Robert. Saat sudah mencapai puncak, mereka menumpuk batu, kemudian memberikan penghormatan terakhir, lalu menumpahkan vodka di atas permukaan tanah yang didedikasikan untuk Robert. Sayang, mending buat Pak Samsul. Mabuk. Karena tujuan sudah tercapai, mereka pun turun gunung. Di tengah perjalanan, si Dom tidak sengaja tijalikeh yang membuat kakinya terkilir. Dengan kondisi Dom cedera seperti itu, sangat riskan jika melalui jalur normal yang jaraknya lumayan jauh. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil jalan alternatif, yaitu melalui hutan belantara. Dan kita semua sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Yaps, dari sinilah hal mengerikan akan dimulai. The bears in this forest. what's these fucking bears? Big bastards as well. Saat akan mulai masuk hutan, keganjilan pun sebenarnya sudah terlihat di mana terdapat sebuah mobil van yang terbengkalai di sana. Di sini saya pribadi ingin mempertanyakan bagaimana mobil tersebut bisa ada di sana. Oke, mungkin jalurnya bisa dilalui mobil. Nah, berarti ada jalur yang sangat mungkin dilalui oleh jalan setapak dong. Kenapa mereka malah memilih jalur hutan yang belum diketahui kondisi treknya? Mending jauh tapi aman daripada deket tapi amsyong. Entahlah, hanya mereka dan tukang marketing villa yang tahu. Lanjut. Mereka pun mulai memasuki hutan tersebut. Tidak ingin kehilangan momen, mereka menyempatkan untuk berfoto bersama untuk diupload di Instagram mereka yang followersnya tidak seberapa itu. Kesunyian hutan pun sangat kuat terasa dikala terdapat banyak pohon dengan ranting yang cukup rendah di sana. Keganjilan lain pun mulai terlihat jelas saat ada sesosok jenazah rusa yang tergantung di ranting pohon. Kondisinya pun sangat buruk sekali karena perutnya terbelah sehingga usus dan organ dalamnya keluar dan tergeletak di tanah. Sampai sini, mari kita berteori. Apakah ini perbuatan manusia atau ada para pemburu di sana? Jika ada, kenapa rusa tersebut digantung? Jika dagingnya bisa mereka bawa dan dimakan untuk lauk nasi? 2. Apakah perbuatan hewan buas seperti beruang? Tapi, beruang macam apa yang iseng menggantung mangsanya di atas pohon? Mungkinkah beruang ini pelakunya?
Teori yang cukup membagongkan. Lanjut. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu turun hujan rintik-rintik dan tak disangka mereka kebetulan menemukan sebuah pondok di sana. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk bermalam di pondok tersebut. Saat akan masuk, Luke mendengar suara dari balik pepohonan. Saat disenteri, tidak ada apa-apa. Dan sudah pasti tidak akan ada apa-apa. Karena kebanyakan film horor pasti seperti itu. Diawali dengan suara-suara dan gangguan kecil. Kemudian menampakkan diri di menit-menit akhir. Sangat klise. Tapi semoga ada kejutan lain yang tidak terduga. Kita lanjut dulu. Saat masuk, mereka kembali dikejutkan dengan sebuah boneka manusia jerami tanpa kepala. Seperti dimaksudkan untuk semacam ritual sihir dan semacamnya. Lumayan menakutkan, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain bermalam di sana. The fuck is that? Mereka pun meniiskan pakaiannya lalu pergi tidur. Luke yang merasa sangat bersalah atas kematian Robert bermimpi berada di Alfamart waktu itu. Yang aneh adalah saat sadar dia sudah berada di luar. Saat kembali ke pondok, Hutch dan Dom pun mengalami hal serupa. Bahkan, Phil terlihat sudah telanjang bulat sambil sujud ke boneka mengerikan tersebut. Phil, what are you doing? Dirasa cukup menghariwangkan, mereka pun segera pergi dari sana. Dan lagi-lagi mereka dikejutkan saat melihat simbol-simbol aneh terukir di semua pohon. Itu terlihat sebuah peringatan bahwa hutan tersebut menyimpan sesuatu yang sangat dihindari. Tidak mau ambil pusing, mereka segera melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Dom mengeluh kesakitan. Hutch menyuruhnya untuk menahan dan bersabar. Daripada terjadi perselisihan, Luke memutuskan untuk pergi ke atas bukit sendirian dengan tujuan untuk melihat arah paling efektif yang bisa dilalui. Tuh kan, ngapain coba dari awal masuk hutan kalau memang masih ragu dengan jalurnya? Kadang oke sih, tapi kalau nggak lewat jalur hutan nanti nggak jadi film horor sih, jatuhnya jadi film 5 cm. Duh, jadi inget Pepita. Nyesel dulu minta putus. Tapi ya udahlah, lanjut. Tiba di atas bukit, Luke melihat sekitar dan sejauh mata memandang hanya ada pohon-pohon tinggi. Tapi tiba-tiba, ini bukan jump scare ya, jadi nggak usah takut kaget. Lagian kalaupun ada jump scare, kamu nggak usah takut. Ada AA John di sini. Tiba-tiba lihat gak? Kelihatan gak? Yaps, itu nampak seperti tangan manusia. Tidak cukup sampai situ, terlihat sesuatu yang cukup besar bergerak di balik pohon. Sontak hal tersebut membuat Luke kaget dan segera pergi dari sana. Nah, ini yang dinamakan horor psikologi, meneror penonton dengan tempo pelan tapi pasti. Tidak seperti film Pocong Tali Rapia yang hantunya langsung menampakkan diri dengan jelas, kan jatuhnya jadi bagong gitu. Lanjut. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan kembali menemukan hal aneh lain di mana terdapat sebuah tenda yang sudah usang. Juga ada dompet dan sepatu yang tergeletak di sana. Saat dompetnya dicek, terdapat kartu kredit yang sudah kadaluarsa sejak tahun 1984. Wanjir. Oke, sampai sini semuanya terasa semakin ganjil. Orang macam apa yang meninggalkan dompet dan sepatunya di hutan begitu saja? Saat malam tiba, mereka pun mendirikan tenda untuk beristirahat. Pada tengah malam, Luke mendengar suara seperti ranting yang bergerak. Kemudian, mereka langsung dikejutkan dengan hilangnya Hutch dari sana. Mereka pun langsung mencari Hutch semalaman sampai tiba waktu subuh. Saat sudah putus asa, betapa terkejutnya mereka saat melihat Hutch sudah tergantung di pohon dengan tubuh terbelah, sama seperti kondisi rusa yang tadi kita lihat. Mereka pun panik dan entah apa yang akan mereka katakan kepada istri, anak-anak, dan keluarga Hutch. Tapi dengan terpaksa, mereka harus meninggalkan Hutch dan melanjutkan perjalanan dan mencari arah pulang. Mereka pun berjalan sampai sore hari. Di saat sudah kelelahan, Luke berjalan sendiri ke atas bukit untuk melihat situasi. Dan akhirnya titik terang pun mulai terlihat saat Luke melihat ujung perbukitan yang merupakan jalan pulang mereka. Saat Luke kembali, hari sudah mulai gelap. Di perjalanan kembali, terlihat Phil sedang menyenteri daerah sekitar. Dia mengatakan jika dirinya dan Dom mendengar suara aneh di sekitar sana. Lalu tiba-tiba, We heard something. ya, terlihat ada seperti makhluk raksasa menarik Phil ke titik gelap di balik pepohonan. Dan lagi-lagi, Luke hanya bisa bersembunyi. Saat dirasa sudah aman, dia langsung lari kembali ke si Dom. Mereka berdua pun dengan cepat pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka menyadari bahwa makhluk misterius tersebut mengikuti mereka. Dan yang terjadi selanjutnya adalah
terlihat sesuatu berukuran raksasa bergerak di balik pepohonan. Mereka pun langsung kembali lari hingga sampai di sebuah jalan setapak yang terdapat banyak obor di sekelilingnya. Mereka terus berlari hingga sampai di suatu lumbung atau pondok yang terdapat ada seseorang di dalamnya seperti sedang melakukan ritual. Tidak lama setelah itu, mereka dibuat tidak sadarkan diri seperti ada seseorang yang memukul dari belakang. Saat tersadar, mereka sudah dalam keadaan terikat di dalam sebuah rumah kayu. Di saat kebingungan, tidak lama masuklah beberapa orang, kemudian membawa Dom keluar dari sana. Luke pun tidak bisa melakukan apa-apa. Saat sudah dibawa, terdengar suara Dom yang teriak di luar sana. Saat kembali, Dom sudah dalam keadaan babak belur seperti sudah dihajar habis-habisan. Dom pun mengatakan sesuatu tentang mimpi buruknya saat di pondok tersebut, bahwa dia melihat bahwa dirinya akan dijadikan persembahan oleh orang-orang itu dan setelah itu dia melihat istrinya kemudian mati. Luke mencoba menenangkan Dom dengan memastikan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Dom dan akan berusaha mencari jalan keluar dari sana. Tapi tidak lama, Dom kembali dibawa keluar dan diikat di sebuah tiang. Dan bisa disimpulkan bahwa dia memang sepertinya akan dijadikan tumbal kepada sesuatu. Sesuatu apakah itu? Lanjut. Tidak lama setelah itu terdengar suara dari balik pepohonan yang semakin mendekat. Para warga pun langsung bersujud. Dan ternyata yang muncul adalah istrinya si Dom. What the pucek? Saat mendekat, dia memegang wajah Dom dengan kedua tangannya. Saat dilihat kembali, ternyata itu bukanlah istrinya, melainkan sesosok makhluk menyeramkan. Luke yang berada di dalam hanya bisa melihat Dom dari lubang kecil di dalam sana. Tidak menunggu waktu lama, makhluk tersebut langsung membawa Dom lalu kemudian ditancapkan di ranting pohon dan akhirnya die. Di sisi lain, Luke yang berada di dalam tiba-tiba didatangi oleh salah satu seorang wanita dari golongan warga jahanam tersebut dan dari sinilah kita bisa mengetahui siapa atau apa makhluk tersebut. Wanita tersebut mengatakan, "Kau beruntung, rasa sakitmu sangat besar, sehingga kau diberi kesempatan untuk berlutut dan menyembahnya." Luke bertanya, "Makhluk apa itu, Teteh?" Wanita menjawab, "Makhluk tersebut adalah dewa kuno yang merupakan salah satu dari bangsa Jotun atau salah satu kaum pada kisah legenda para dewa seperti Thor dan Asgardian, dan makhluk tersebut adalah anak haram dari dewa Loki, yaitu adik tirinya Thor. Itu berarti Loki pernah melakukan pengencrotan di luar nikah dan makhluk tersebut adalah putri Loki yang hilang." Wanita tersebut mengatakan jika mereka semua yang ada di sini menyembah makhluk tersebut, sehingga mereka tidak lagi merasakan sakitnya dunia dan terhindar dari kematian. Wanita tersebut kemudian pergi dan membiarkan pintunya tidak terkunci karena menganggap Luke akan menurut begitu saja untuk menyembah makhluk tersebut. Luke pun pelan-pelan keluar dari sana dan menuju ke ruangan lain untuk mencari jalan keluar. Dia kemudian mengambil obor lalu masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ada beberapa orang yang sedang duduk seperti sedang mendengarkan ceramah. Tapi saat Luke lihat lebih dekat, ternyata itu hanya sebuah jasad tubuh manusia. Dan yang mengejutkannya adalah jasad-jasad tersebut masih bergerak dan sepertinya masih ada jiwa yang hidup di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Luke langsung membakar jasad-jasad tersebut hingga pondok tersebut terbakar. Tak diduga hal itu memancing perhatian makhluk mengerikan itu. Warga jahanam yang berada di luar pun langsung sujud dengan kedatangannya. Di saat bersamaan, Luke mengambil sebuah senapan dari gudang senjata dan mengisinya dengan peluru. Tapi tiba-tiba, makhluk tersebut muncul di depan pintu. Luke langsung lari melalui pintu belakang. Saat sudah berada cukup jauh, terlihat semua warga yang ada di sana sudah dibantai oleh makhluk tersebut karena mungkin makhluk tersebut marah atas kegaduhan yang terjadi. Dan jika diperhatikan, makhluk tersebut seperti perpaduan antara jerapah yang dikawinkan dengan rusa, kemudian selingkuh dengan manusia sehingga melahirkan bentuk seperti itu. Luke pun memutuskan untuk menembak makhluk tersebut dari sana dan itu memancing perhatian makhluk tersebut. Halus, bukannya langsung kabur. Luke langsung berlari ke dalam hutan, namun makhluk tersebut langsung mengejarnya. Dan akhirnya Luke berhasil tertangkap. Tak diduga, bukannya membunuh Luke, makhluk tersebut malah memaksa Luke untuk sujud di depannya dan menyembahnya.
Luke pun berdiri dan lagi-lagi makhluk tersebut memaksa Luke untuk menyembahnya. Secara kebetulan, Luke melihat ada sebuah kapak yang tergeletak di sampingnya. Luke pun mengambil kapak tersebut dan pelan-pelan kembali berdiri. Dan tak butuh waktu lama, Luke langsung menghantam makhluk tersebut kemudian lari dari sana. Makhluk tersebut mengejarnya tapi beruntung Luke berhasil keluar dari hutan tersebut. Dan anehnya, makhluk tersebut tidak berani menghampiri Luke yang saat itu berada di alam terbuka. Luke pun meluapkan emosi atas kematian teman-temannya dengan berteriak. Makhluk tersebut pun membalasnya dengan auman singa. Luke kembali meneriakinya. Kemudian dia berjalan pulang dengan tubuh terluka, lemas, dan lunglai. Dari sini terlihat pemandangan yang begitu indah. Dan tamat. Udah gitu doang. Anjing. Yuhu, film ini mungkin terkesan klasik dan premisnya cukup klise, di mana tema yang ditawarkan bukan hal baru, menceritakan tentang sekelompok orang atau anak muda tersesat di hutan kemudian menemukan hal-hal gaib yang mengerikan. Nah, sutradara film ini nampaknya mengambil premis yang sama tapi digarap dengan beberapa sentuhan modern, sehingga film ini berhasil meraih beberapa penghargaan di kancah perfilman luar. Dan jika ditelaah, sebenarnya masih terdapat beberapa celah yang cukup ambigu dan membagongkan, seperti kenapa wanita ini membiarkan pintunya tidak terkunci padahal jelas-jelas si Luke ini tawanan mereka. Juga saat Luke menembak makhluk tersebut dikala dia bisa kabur dari sana lebih cepat tanpa diketahui makhluk tersebut. Satu lagi, saat si Dom dihajar dulu sebelum ditumbalkan, entah apa alasannya tidak dijelaskan di film. Padahal mah udah kalau mau ditumbalin mah tumbalin aja, gak usah dibikin babak belur dulu. Kemudian menurut saya karakter Hutch, Phil, dan Dom kurang digali lebih dalam sehingga saya tidak merasakan emosi saat melihat mereka mati. Lalu para warga jahanam di sana pun hanya seperti lewat begitu saja tanpa saya bisa merasakan dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Sudah berapa lama mereka di sana, dari mana asalnya, ritual seperti apa yang mereka lakukan. Sehingga membuat film ini terkesan terburu-buru untuk mencapai titik klimaks. Tapi ya memang kalau udah bener-bener gak kuat pasti ingin cepat-cepat klimaks sih biar lega ceritanya, ya kan. Kalau udah klimaks ceritanya pasti cepet beres dan penonton lega gitu. Sekarang mari kita bahas makhluk tersebut. Sesuai dengan perkataan si wanita tentang makhluk tersebut yang katanya adalah anak haramnya Loki. Jadi dalam kisahnya Loki memang merupakan keturunan bangsa Jotun, di mana bangsa tersebut sering mengacau dan ahli dalam tipu muslihat. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan makhluk tersebut memanipulasi pikiran Luke dan teman-temannya, dimulai dari mimpi buruk yang mereka alami, kemudian saat Dom melihat istrinya dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa makhluk tersebut tidak langsung membunuh Luke? Oke, menurut teori tim IQ 7, saat si wanita mengatakan jika rasa sakit yang dirasakan Luke begitu besar, itu membuktikan jika selain bisa memanipulasi pikiran, makhluk tersebut bisa mengetahui atau lebih tepatnya membaca dan merasakan pikiran orang lain. Dan karena Luke mengalami rasa sakit karena terus dihantui rasa bersalah atas kematian Robert, membuat makhluk tersebut melihat sebuah kesempatan dalam menambah pengikutnya dengan menawarkan sembuhnya rasa sakit dan rasa bersalah yang dialami oleh Luke. Pertama kali justru saya berpikir jika makhluk tersebut simpati kepada Luke, ternyata itu sepertinya kurang tepat. Dan semua warga yang ada di sana kemungkinan besar sudah hidup cukup lama dan diberikan keabadian. Itu terlihat saat Luke masuk ke sebuah ruangan yang terdapat ada beberapa jasad yang sedang duduk, dan bisa dipastikan itu adalah orang-orang terdahulu atau bisa jadi para leluhur mereka, di mana saat tubuhnya sudah membusuk, jiwanya masih kekal di dalam tubuh tersebut. Kemudian saat Luke berhasil keluar dari hutan tersebut, bisa dipastikan makhluk itu hanya bisa berkeliaran di dalam hutan karena mungkin jika dia keluar dari sana akan membuat tubuhnya hancur atau entahlah apa itu. Karena jika dia takut dengan cahaya sepertinya tidak mungkin, karena dalam adegan tadi saat Luke melihat makhluk tersebut saat itu pertama kali, itu kan siang hari dan terang, jadi sepertinya tidak mungkin itu. Terakhir saya mempertanyakan tentang sosok Luke sendiri yang cukup membuat saya bingung mau dibawa kemana arahnya. Pertama, Luke membiarkan Robert mati di Alfamart. Kemudian dia dihantui rasa bersalah. Nah, di sepanjang film saya tidak menemukan usaha Luke untuk mengobati rasa bersalah tersebut. Malah justru terkesan si Luke ini sosok pembawa apes karena teman-temannya pada mati, ya kan? Ya, saya kira di akhir cerita Luke akan mengorbankan diri gitu demi teman-temannya agar bisa hidup. Terus
Luke mati dengan tenang karena berhasil menebus kesalahannya kepada Robert. Tapi faktanya tidak seperti itu. Nampaknya film ini ingin memberikan pesan bahwa jika ingin lolos dari monster mengerikan, maka antum harus menjadi sosok yang egois dan tidak memiliki solidaritas. Kan bagong. Tapi bukan IQ 7 namanya jika tidak bisa memetik hikmah dari setiap kejadian, bahwa rasa bersalah tidak boleh sampai membuat Anda terpuruk dan putus asa dalam kehidupan. Jalan terbaik adalah bertobat. Perbanyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga rasa bersalah Anda akan hilang. Setelah itu, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Stop sabun. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share geser batu uang dari AdSense untuk mengganti biaya rokok dan kopi selama saya ngedit video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Koperasi simpan pinjam.